Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Purwantoro ini ya. Oke, kali ini kita akan bercerita lagi tentang lanjutan terkait cek plagiat ya. Nah, pada topik hari ini kita akan membandingkan plagiat atau cek plagiat menggunakan alat yang free dengan yang berbayar. Yang berbayar itu ada Turnitin dan juga kita gunakan apa namanya yang free di internet ya. Karena banyak sekali kepada para mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi, tesis ataupun disertasi akan kesulitan untuk mengakses tentunya aplikasi ataupun software plagiat, cek plagiat yang berbayar, karena berbayarnya juga tidak cukup murah ya. Oke, sekarang ini kita coba dulu ya, kita coba membuat sebuah file. Nah, kita buka dulu ya. Jadi kita di sini nanti akan membandingkan apa namanya cek plagiat menggunakan Turnitin, Plagiarism Checker X, dan juga ada yang free yang ada di internet atau di Google ya. Coba kita klik sini Google, cek, kita masukkan kata kuncinya cek plagiat gratis ya, atau free lah ya. Oke, secara online ya. Jadi kita akan menemukan beberapa apa namanya di sini situs-situs yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengecek plagiat kita ya. Kita klik di sini ada searchenginereport.net, kita klik sini. Kemudian ada plagiarismdetector.net, kemudian duplichecker ya .com, kemudian ada Smart SEO Tools. Oke, ini sudah kita buka ya. Namun perlu diketahui juga memang sih katanya free, tetapi free-nya di sini dibatasi ya. Seperti ini kita contohkan di sini dari duplichecker, ini dibatasi 10.000 kata. Kemudian kalau plagiarism detector itu 1000 kata. Kemudian kalau kita menggunakan searchenginereport.net itu 1.500 kata. Kemudian dari Small SEO Tools itu, ini belum muncul ini. Oke, ini apa nih? Oke, concern aja lah. Oke, di sini tidak tertera ya, di sini berapa apa namanya jumlah yang dibatasi. Ya pada intinya tidak 100% gratis sih ya. Ada beberapa yang artinya dia dibatasi lah kata yang untuk diperiksa plagiatnya. Jadi harus pandai-pandailah kita untuk memaksimalkan free-nya tersebut ya. Oke. Di sini udah kita siapkan lembar apa namanya lembar latihan kita. Kita cobakan cari artikel ya, artikel saja. Contohnya kita copy paste ya di sini. Contoh dari plagiat. Nah, kita cek aja plagiat itu. Kita cari. Oke. Ini dari Anjani Ristek dari kementerian ini ya. Nah, coba kita copy paste sini ya. Ada enggak perbedaan antara nanti kita menggunakan aplikasi berbayar dengan aplikasi yang tidak berbayar, ataupun bisa kita artikan yang free lah ya. Ini kita copy kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita save. Ini untuk kita percobaan kita ya. Apakah ini latihan, kita buat latihan cek plagiat. Oke.
Oke. Sekarang sudah kita cek ya. Ini harusnya ini plagiat sekali ya. Karena apa namanya, kita copy paste aja langsung dari sini tanpa kita melihat ataupun memaknai arti dari yang ada di sini ya. Oke. Ini Anjani tadi ya. Anjani ini merupakan apa namanya, sistem yang dibentuk oleh Kementerian Ristekdikti. Anjani ini singkatan dari Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Jadi merupakan sebuah portal yang disiapkan oleh Kemenristekdikti sebagai alat untuk melaksanakan aturan Permen Ristekdikti nomor berapanya nggak tahu di sini ya, tentang integritas akademik ya. Artinya ini untuk kenaikan pangkat ataupun lain sebagainya ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita mulai dari yang dupli checker ya, dupli checker. Oke, kita pilih filenya tadi ya. Kita pilih filenya tadi. Ini latihan cek plagiat ya. Oke. Kita coba upload file. Oke. Kalau dari sini langsung cek periksa plagiarisme. Oke. Ini saya juga. Oke. Sudah ada hasilnya belum? Oke, masih loading ya. Kita coba loading, kita masih coba, dan di sini masih loading. Oke, scanning plagiarism. Oke, kita tunggu sampai hasilnya muncul ya. Oke, sudah berjalan 27%, 53%. 80%. Oke, 80%. Oke. Nah, ini dia. Sudah ada hasilnya. Jumlah kata yang sudah dicek oleh sistem ini 270 kata, 272 kata. Kalau kita cek lagi tadi ya, dia harus kecil dari 10 kalimat tadi ya. Tapi di sini kalimat ya, di sini kata ya. Kalau kata ini berbeda pula dengan kalimat ya. Oke, di sini. Kemudian jadi hasilnya similarity-nya 94%. Uniknya cuma 7%. Saya nggak tahu nih uniknya dari mana, ini saya juga nggak tahu ya. Padahal kita tadi langsung copy paste dari sana ya. Oke. Persentase kemiripan adalah suatu sangat relatif dan labil karena tergantung mutlak pada panjang naskah yang diperiksa. Kemiripan 5% pada naskah yang hanya terdiri dari 1000 kata menunjukkan kemiripan sebanyak 50 kata. Wah, 50 kata di sini. Ya, di sini cukup bagus hasilnya. Artinya kita bisa melihat secara umum bahwasannya kalimat yang kita copy paste tadi memang terdeteksi memiliki kemiripan dengan artikel, dan di sini sudah dimasukkan sumber dari mana kita mengcopy paste-nya tadi. Oke, ini untuk yang aplikasi pertama yang gratis tadi ya, dupli checker ya. Oke, ini saya rasa ini sangat cukup bagus ya. Kita balik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita menggunakan plagiarism detector. Oke, kita upload file kita tadi. Ada tidak perbedaannya ya? Kalau yang tadi itu 94%, 93 sampai 94% ya. Oke, kita periksa plagiarismenya. Kita tunggu, sedang diperiksa. Oke. Ya, kita dapat jatah ini ada di sini 1000 kata ya. Dan di sini dari yang kita copy paste tadi sekitar 269 kata. Oke, checking 50%. Wah, oke. Jadi di sini ada hasil laporannya ya. Laporannya karakternya ada 2128, katanya ada 269, kalimatnya ada 20 ya. Nah, di sini lebih bagus ya. Ada kalimat, kemudian waktu bicara. Waktu bicara nih saya nggak tahu nih waktu bicara apa di sini ya. Oke. Artinya di sini
lumayan lengkap hasil dari penjelasan dari cek plagiatnya. Ya, di sini 7% uniknya, 93% menjiplak. Ini sama dengan yang tadi hasilnya ya, dengan aplikasi sebelumnya. Dan saya rasa ini cukup bagus juga. Namun kita lihat ini sumbernya dari mana ini. Lihat sumber. Oke, sumbernya juga diterangkan dari mana, dari Anjani Rekprint tadi. Oke, kita beralih ke aplikasi selanjutnya ya. Aplikasi selanjutnya kita menggunakan enginereport.net. Oke, yang ini artinya cukup bagus untuk ngecek-ngecek kemiripan dari artikel ataupun tugas sebagai mahasiswa ataupun tugas guru ataupun tugas yang lainnya, untuk mengecek apakah ada kemiripan dengan yang lain atau tidak ya. Dua aplikasi sebelumnya ini cukup bagus. Oke, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi di aplikasi selanjutnya, searchenginereport.net. Oke, di sini juga sama, ada menu unggah data ya, ataupun langsung copy paste di sini. Oke, kita unggah data file kita tadi. Oke, masih loading. Apakah sama hasilnya dengan yang tadi ya, dengan sebelum-sebelumnya? Kita cek plagiarismenya. Oke, wah ini harus pakai pop up ya. Oke, di sini kita suruh milih zebra cross verifikasi. Oke, loading. Oke, masih loading. Masih loading juga. Oke. Ini tampilannya juga cukup bagus ya, artinya tidak membuat kita bingung ya, tampilannya agak bagus di sini. Oke, ini hasilnya sudah tampak ya, diperiksa sudah 100%, plagiatnya juga sama hasilnya 93%. Nah, ini pertanyaan dari tadi, uniknya ini di mana saya juga nggak tahu ya. Kemudian hasil kalimat bijaksana, ini saya nggak tahu nih hasil kalimat bijaksana ini seperti apa ya. Kemudian sumbernya juga sudah diterangkan dari mana sumbernya. Kemudian tampilan dokumennya ini sudah ditandai ya, ada ditandai yang berwarna merah ini, artinya ini hasil copy paste dari sumber yang kita copy paste tadi. Oke. Kita cek untuk aplikasi selanjutnya, yaitu dari smallceotools.com. Oke, di sini juga ada upload juga. Kita coba upload ya. Oke, sedang proses, kita tunggu. Kemudian cek plagiat. Oke. Ya, salah satu kekurangannya di sini adalah banyak sekali iklan ya. Namun ya ini saya rasa cukup cukup impas dengan apa yang kita dapatkan di sini ya. Dari aplikasi-aplikasi tadi kan kita gratis gunakan. Hanya saja nanti kalau kita tertarik mengeklik iklan di sini, maka disitulah salah satu keuntungan yang diperoleh dari penyedia cek plagiat ini ya. Oke, tapi di sini ini kita klik lagi ya, kok kayaknya tidak ada bergerak sama sekali ya. Oke, saya rasa untuk saat ini aplikasi Small CEO Tools ini ya, mungkin karena diakibatkan oleh jaringan internet saya bisa jadi, ataupun hal lain, secara teknis ini kurang bagus ya,
Kenapa kurang bagus? Ya, dibandingkan dari 3 aplikasi yang sudah kita gunakan tadi, maka aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Artinya setelah kita upload file kita, kemudian kita proses cek plagiatnya, maka dia tidak ada perubahan sama sekali. Apakah ini harus ngeklik iklannya dulu atau nggak tahu ya. Tapi intinya di sini ada beberapa diagnosanya, bisa jadi karena jaringan internet saya yang kurang stabil, ataupun aplikasinya ini ataupun websitenya ini ada kendala ya. Saya juga nggak tahu, tapi intinya dari 4 aplikasi cek plagiat secara gratis, Small CEO untuk sementara ini kurang bagus lah ya, kurang bagus untuk saat ini ya. Nah, dibanding dari 3 yang sudah kita cek tadi. Oke, inilah tadi ya, bagaimana cara kita membandingkan nanti ya hasilnya apakah sama. Kesimpulan pertama ini, dari aplikasi yang gratis tadi hasilnya semuanya sama ya, 93% menyatakan file latihan kita tadi terindikasi plagiat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan menggunakan aplikasi Plagiarism Checker X, yang mana ini berbayar juga ya. Berbayar. Oke, kita coba. Oke, di sini. Oke. Pada intinya yang perlu diketahui oleh semuanya, bahwasannya ketika kita akan mengecek plagiat, maka memang ya kita harus terhubung dengan internet ya, jika kita memang mengecek berdasarkan database yang ada di internet ya, kecuali kita mengeceknya berdasarkan file yang sudah ada di database institusinya sendiri. Oke, sudah. Kita kembali di sini ya, ini sudah kita analis, kita coba ya. Oke, hasilnya apakah sama 93% dengan aplikasi yang gratis yang ada di internet. Nah, sambil ini berjalan kita cek juga dengan Turnitin ya. Oke, kita klik di sini. Oke, ini jaringannya lumayan bagus ya. Wah, ini udah nampak hasilnya ya, merah-merah semuanya ya. Nah, tapi persentasenya kita tidak tahu. Nah, oke, kita pakai Turnitin juga. Ada tidak perbedaannya ya. Jadi kalau tidak ada, maka ya kesimpulannya tadi, kalau yang gratis kita dibatasi hanya 1000 dan maksimal itu 1500 ya. Nah, kalau yang berbayar kita memperoleh ataupun tidak dibatasi ya. Nah, itu saja sebagai pembedanya. Kalaulah ini hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil yang ada di internet tadi, cek plagiat. Oke, namun di sini kita dapat perbedaan ya. Kita dapat perbedaan. Hasilnya itu kalau kita cek dengan Plagiarism Checker X ya, itu 86% duplikat ya. Artinya ini berbeda dari aplikasi yang sudah kita cek tadi, coba ya. Kalau internet pack-nya atau sumber yang kita temukan sama ya, Anjani dari ristekbrain.go.id. Namun persentasenya yang jauh lebih sedikit ya dibanding dengan yang internet tadi. Wah, kalau begini berarti lebih bagus yang free tadi ya kan, gitu ya, atau di website-nya tadi ya. Oke, ini udah kita cek, artinya kita sudah dapat berbayar. Dan Plagiarism Checker X ini ada yang free dan ada yang berbayar. Nah, kebetulan yang saya pakai di sini adalah yang berbayar ya. Kalau yang tidak berbayar, kita juga dibatasi ya. Nah, itu. Oke, kita tutup di sini. Intinya hasil plagiat dari latihan yang kita cek tadi menggunakan software Plagiarism Checker X itu
malah ya dengan file yang sama tadi malah persentasenya tuh lebih sedikit atau lebih kecil dari aplikasi yang di internet tadi. Oke, kita close ya. Nih, bagaimana dengan hasil yang ini tadi? Oke, kita coba menggunakan Turnitin ini tadi ya. Nah, kita coba di sini, kita klik class name-nya. Oke, jaringannya masih loading. Jaringannya agak lelet di sini ya. Oke, kita cari tempat yang kosong tadi. Kita klik submit, upload di sini. Intinya sama seperti yang tadi ya. Cara teknis bagaimana awal mula kita mau ngecek file kita, kita upload ya. Kemudian kita proses, ada proses uploadnya di sana. Kemudian ada proses pemeriksaan dan barulah keluar hasil dari plagiat kita presentasinya ya. Oke, ini masih processing ya. Oke, di sini kita konfirmasi dulu. Oke, kita balik ke penilai assessment ya, assessment list tadi ya. Oke, baru kita lihat nanti beberapa menit berapa hasil presentasi, apakah presentasi plagiatnya sama dengan yang kita gunakan aplikasi 3 tadi atau justru malah ini lebih kecil ya. Caranya, karena ini masih processing, kita tunggu beberapa menit. Nah, jangan lupa kita refresh saja. Ini tergantung dari kecepatan internet ya. Hasilnya wah. Kalau kita menggunakan Turnitin, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Luar biasanya apa? Maka hasilnya jauh lebih besar dari yang sudah kita cek tadi dengan file yang sama ini ya. Ini filenya sama, jadi 100% plagiat. 100% plagiat berarti lebih besar dari aplikasi gratis tadi dan sangat lebih besar lagi dari aplikasi software plagiarism checker X yang berbayar juga tadi ya. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat di sini, ini 100 ya. Wah, merah semuanya nih. Kalau kita gunakan aplikasi yang free tadi, maka ada 7% yang unik ya kan. Nah, kalau di sini tidak ada yang unik. Semuanya 100% jelas di sini. Dan internetnya internet source ya, artinya sumbernya dari mana sudah tertera di sana, sebanyak 100% itu kita copy paste. Oke, itulah tadi perbandingan bagaimana kita menggunakan aplikasi cek plagiat baik yang free ataupun yang berbayar. Nah, dari aplikasi yang sudah kita gunakan tadi, dari 4 aplikasi ataupun website cek plagiat secara free tadi, maka ada 3 aplikasi yang cukup bagus untuk kita gunakan untuk mengecek kesamaan dari artikel yang kita miliki. Nah, kemudian kalau untuk software plagiarism checker X, maka itu masih diragukan karena dia hanya mendeteksi 86%, bahkan lebih bagus menggunakan aplikasi yang 3 tadi. Nah, kalau kita menggunakan Turnitin, maka 100%. Dan ini memang harusnya 100% karena dari awal kita gunakan naskah yang 100% kita copy paste. Oke, itulah tadi video tentang perbandingan cek plagiat free dengan cek plagiat berbayar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan Anda komen, silahkan Anda like video ini. Mari kita belajar bersama untuk menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.